dilihat kembali gitu ya. Lalu kehadiran Anda saya record berdasarkan siapa aja yang hadir di sini sesuai namanya yang resmi ya. Yang namanya enggak standar dan tidak terdapat di daftar hadir, ya saya juga nggak bisa nge, masukin gitu. Nanti kan setelah closing ada reportnya dari Google Meet siapa aja yang hadir. Nah gitu. Setelah itu baru saya masukin ke attendance di si akad. Jadi kalau namanya nggak standar dan nggak ditemukan di si akad, ya mungkin kehadirannya pasti nggak masuk. Gitu ya. Jadi nggak akan saya panggil satu-satu ya. Oke? Baik, Pak. Oke. Lalu secara classroom sudah saya share linknya. Jadi TS22B ada classroom sendiri dan TS21B ada classroomnya tersendiri. Ya meskipun secara pertemuannya kita satu agenda yang sama, tapi untuk manajemen kelasnya di classroomnya masing-masing. Oke ya. Oke. Struktur baja ya, baja. Jadi struktur baja ini merupakan komponen struktur yang sangat populer kita gunakan selain beton. Jadi beton dan baja itu udah sebuah main structure yang paling sering digunakan dan yang paling utama ya. Apa sih baja? Jadi secara baja itu kalau nama nama latinnya adalah kok begini ya? Wait. Baja itu nama latinnya adalah besi. Kalau kode ininya adalah Fe atau ferrum. Fe atau ferrum. Oke, makanya untuk mendeteksi baja ini harus menggunakan alat ferromagnetic scanner. Ya, karena baja ini sensitif terhadap magnet. Nah, alat untuk mendeteksi baja, sebentar saya browsing dulu, namanya ferroscanner. Scanner. Sebentar, saya cari dulu gambarnya. Nah, copy image. Nah, cara untuk mendeteksi baja, makanya kita gunakan alat yang namanya ferroscanner. Gitu ya. Nah, ini namanya alatnya ferroscanner. Ferromagnetic scanner. Nah, ini adalah alat untuk mendeteksi ada nggak sih tulangan baja di dalam sebuah beton, ya. Sesuai dengan kode kimianya, besi itu adalah Fe, maka alatnya juga ferroscanner, jadi penemu besi. Tapi ini nggak bisa untuk baja profil macam IWF, macam Habim, ini nggak bisa. Ini hanya untuk mendeteksi tulangan baja yang ada di dalam sebuah beton. Nah, alatnya adalah ferromagnetic scanner. Oke, next. Baja itu apa aja sih? Jadi baja itu adalah sebuah logam yang sangat banyak kita temukan. Ya, jadi baja itu kita sebut besi aja. Besi. Nah, dapatnya dari mana besi itu? Jadi setiap benda yang ada di muka bumi ini selalu mengandung besi, bahkan tubuh kita pun mengandung besi.
ya. Bahkan tubuh kita pun mengandung besi. Nah, kalau Anda main-main ke daerah pantai di Jawa Barat Selatan, dari ujung Sukabumi Selatan sekitar Tegal Bulet sampai ujung Tasik, Cijulang sampai Pangandaran, kalau kita sadari pantainya agak kehitam-hitaman, ya. Contoh pantai Sindang Barang. Jadi kalau kita main ke pantai, kadang ada pasir yang putih, kadang ada pasir yang agak hitam. Contoh Sindang Barang. Nah, oke. Nah, kita lihat di sini. Ini adalah pantai yang ada di Cianjur Selatan, yaitu daerah sekitar daerah Sindang Barang. Nah, kita lihat pasirnya warna hitam nih, kehitam-hitaman. Nah, berarti di sini pasir pantai yang ada di sini kandungan besinya sangat tinggi. Makanya di daerah Cianjur Selatan dulu ada namanya tambang pasir besi, ya. Tahu sekarang masih ada apa enggak? Kita coba lihat. Oh, Parangtritis juga hitam. Sebentar kita lihat. Pantai pasir Parangtritis. Parangtritis. Nah, Parangtritis. Nah, ini pasir Parangtritis juga yang di Yogyakarta juga hitam-hitaman. Nah, ini menandakan bahwa kandungan besi di pasirnya itu sangat tinggi. Ya. Lalu kita bedakan dengan pasir pantai yang ada di Pangandaran, kalau nggak salah putih. Pantai pasir Pangandaran. Nah, ini pantai Pangandaran. Kopi. Nah, ini. Jadi kalau kita main-main ke pantai, kita lihat pasirnya warnanya apa. Jadi kalau agak kehitam-hitaman, bisa kita pastikan bahwa di situ kandungan besinya sangat tinggi. Tapi apabila kita menemukan pasir pantai yang putih, berarti dia kandungan pasirnya sangat rendah. Kebanyakan di pesisir Jawa Selatan dia mayoritas hitam. Makanya di Jabar Selatan banyak tambang-tambang pasir besi dulu, ya. Tahu sekarang masih ada apa enggak, gitu ya. Nah, di sini si pasir ini diolah, jadi dipisahkan mana garamnya, mana pasirnya, mana besinya. Nanti besinya berupa pasir besi, baru diolah menjadi sebuah besi yang solid, ya. Oke, kembali lagi. Jadi secara material baja itu terdiri dari beberapa jenis. Pertama ada yang namanya baja karbon atau kita sebut dengan carbon steel. Nah, carbon steel ini adalah baja yang sering dipakai untuk struktur. Jadi kalau kita lihat ada baja yang bentuknya C, ada yang L, ada yang H, ada yang I, dia material bajanya adalah baja karbon. Nah, ini kita sebut dengan carbon steel. Nah, kenapa dipakai konstruksi? Ya karena kebutuhan konstruksi itu butuh kuantiti yang sangat besar dan butuh harga yang sangat rendah. Oke, next ada lagi baja paduan rendah berkekuatan tinggi atau high strength low alloy steel atau baja aluminium berkekuatan tinggi. Nah, ini adalah paduan antara baja karbon dan menambah campuran krom, kolombium, tembaga, mangan, dan lain sebagainya.
Nah, ini ini biasa digunakan untuk membuat rangka mobil atau rangka pesawat. Tuh, kenapa? Karena rangka kendaraan itu dia harus eh, ringan, dan berkekuatan tinggi. Gitu. Makanya di sini banyak menggunakan aluminium. Ya. Apabila ini digunakan untuk konstruksi, ya tentu harga sebuah konstruksi bisa berlipat-lipat. Gitu. Sementara konstruksi dia nggak perlu ringan, nggak perlu tahan karat masih bisa diakalin. Yang penting murah, kuat, berat sedikit nggak apa-apa. Nah, ini makanya untuk konstruksi kita gunakan baja karbon. Gitu. Oke, ada yang ditanyakan? Silahkan. Halo? Dari saya Pak, Ya, silahkan. kalau stainless itu masuknya ke baja karbon apa baja paduan rendah atau Oke. kekuatan tinggi Pak? Oke, terima kasih, Luffy. Jadi baja itu banyak jenisnya. Yang saya share di sini hanya berapa ya? Hanya 4. Hanya 4. Sementara setelah ini kan kita kenal ada yang namanya SS atau stainless steel. SS itu ada yang 304, ada yang 305, ada SS berapa. Terus setelah stainless steel juga ada yang namanya galvanis, ada juga yang namanya teflon gitu ya. Banyak banget. Tapi yang bisa saya tunjukkan di sini hanya 4 dikarenakan segala keterbatasan. Gitu loh, ya. Jadi selain tadi baja karbon juga ada yang namanya stainless steel atau SS ya. Nah, SS ini biasanya digunakan ini banyak juga digunakan untuk konstruksi. Baja SS ini biasanya untuk konstruksi-konstruksi migas atau PLTU. Migas, PLTU, apalagi ya, power plant dan lain sebagainya. Biasanya dia menggunakan bajanya SS. Gitu. SS juga banyak jenisnya, ada SS berapa, ada mutu yang standar, ada yang 304, 30 berapa gitu ya. Gitu, betul. Baik Pak, Oke. terima kasih Pak. Jadi itu hanya salah satu jenis dari baja paduan ini ya, baju paduan rendah kekuatan tinggi. Oke. Next, ada juga yang namanya baja paduan. Jadi baja paduan rendah dapat didinginkan di dalam air dan dipanaskan kembali untuk mendapatkan tegangan leleh sebesar 80 KSI. Tegangan leleh biasanya didefinisi sebagai tegangan leleh. Nah, ini ya, baja paduan sama baja paduan berkekuatan tinggi itu domainnya lebih di otomotif, lebih di industri otomotif. Nah, tapi yang sering kita gunakan itu, yang sering kita aplikasikan, yaitu adalah baja karbon atau karbon steel dan baja ringan. Mana lagi? Nggak ada lagi ya. Karena baja ringan ini ya mau nggak mau menggantikan kehadiran kayu. Ya, karena kayu semakin hari semakin mahal, maka eh, perkembangan teknologi menghasilkan sebuah baja ringan. Nah, baja ringan juga sebetulnya sih lumayan kuat juga gitu ya. Di sini ada kekuatan sebesar 5.500 kg per cm persegi. Ini adalah baja ringan. Nah, baja ringan ini adalah baja karbon steel biasa yang dicampur dengan mangan, dengan aluminium, kromium, dan lain sebagainya. Gitu, ini adalah baja ringan. Oke, ada lagi? Ya, silahkan. Apakah baja karbon itu bisa disebut baja WF? WF. Nah, WF itu hanya bentuk ya, profilnya ya. Ntar saya jelaskan. Oke, ya. Baik, Pak, baik. Oke, next. Tadi secara material saya hanya bisa sebutkan 4, tapi di luar itu banyak lagi jenisnya, kan ada yang namanya tembaga, ada yang namanya SS, ada yang namanya galvanis, ada apa ya? Pokoknya semakin hari semakin banyak gitu. Kita juga
sebagai manusia kadang nggak bisa mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan ya, kita larinya hanya 50 km per jam, tapi perkembangan teknologi kan semakin hari semakin cepat ya, kadang kita juga nggak bisa mengimbangi hal itu. Oke, next. Ini material asalnya. Nah, ini penggunaannya. Karena tadi yang sering kita pakai adalah hanya baja karbon dan baja ringan. Aplikasinya ya standar ya. Kalau baja rangka, kalau baja karbon kita sebut hot roll. Ya, hot roll. Nah, ini salah satu penggunaannya adalah untuk struktur-struktur yang masif, yang besar. Gitu. Tapi kalau baja ringan hanya terbatas untuk struktur-struktur yang kecil. Jadi baja karbon itu kita sebut dengan hot roll, sedangkan baja ringan kita sebut dengan cold roll. Ya, nah baja ringan ini contohnya dia terbatas penggunaannya untuk pekerjaan-pekerjaan kecil atau rumahan. Tapi kalau rumah Anda besar, misalkan 1000 meter persegi ya, mau nggak mau kan pakai baja karbon juga ya. Nggak mungkin pakai baja ringan. Tapi kalau punya rumah hanya cuma sekitar 70 meter persegi atau 60 meter persegi, ngapain juga pakai baja segede ginian. Pakai baja ringan aja lebih gampang bongkar pasangnya. Oke, next. Mengenai profil. Jadi ini kita geser. Cut. Oke, profil. Nah, baja karbon itu jenisnya banyak. Ya. Kita bagi berdasarkan bentuknya. Ya. Ada yang ngebentuk huruf H teguling. Ada yang ngebentuk I. Nah, kalau yang kita pakai bahasa yang agak enak aja. Jadi di baja ini ada yang profilnya adalah di teks. Ada Habim. Nah, Habim itu baja yang persis ya antara lebar sayap sama lebar badannya itu sama, ngebentuk huruf H. Ya, ada yang ngebentuk Habim. Ini Habim. Lalu selain Habim juga ada yang namanya IWF. Nah, ini sebetulnya hanya supaya orang nggak ketukar. Ada yang ukuran sayap sama ukuran badannya sama, ada yang ukuran sayapnya ternyata cuma setengahnya dari ukuran badan. Misalkan badannya adalah 300, tapi sayapnya 150, maka disebut IWF. Lalu ada juga yang disebut Habim. Berarti Habim itu berarti yang sayap sama badannya sama. Nah, biasanya kita contoh ya, ini Habim 200 kali 200. Nah, berarti dia si sayapnya selebar 200 mm, sayap itu yang di atas, sedangkan badannya setinggi 200 mm. Lalu ada juga IWF yang ukuran 300 kali 175. Menandakan bahwa si tinggi badannya itu adalah 300 mm, sedangkan si sayapnya adalah sebesar 175. Lalu yang terakhir, ini agak jarang juga namanya I-beam. I-beam biasanya dia nggak dituliskan 300 kali berapanya, dia hanya I-beam 200 aja. Nah, ini pure seperti huruf I. Jadi sayapnya tipis banget. Oke, ini adalah contoh-contoh profil baja. Oke, next.
Ada H-beam, ada IWF, ada I-beam. Lalu ada yang lain, ada lagi yang namanya kanal. Nah, kanal. Di sini ternyata baja itu ada kanal itu ada dua. Ada yang ngebentuk apa? Simetris, siku. Ada yang ada ininya apa namanya? Cakarnya di sini. Radius. Ada cakarnya. Nah, ngebedainnya gimana? Nah, biasanya kalau orang-orang proyek ini bukan kanal tapi kita sebut dengan U supaya nggak ketukar sama kanal yang apa yang ada cakarnya gitu. Nah, biasanya kita sebut dengan UNP. Nah, sampai sekarang juga saya belum ketahuan U itu profilnya U, tapi N-nya itu apa? N sama P-nya apa? Ada yang tahu nggak di sini? Nggak ada ya? UNP gitu. Nggak tahu singkatan dari batu UNP. Misalkan UNP ukuran 150 dikali 75 contohnya. Nah, berarti dia si si badannya tingginya 150, sementara si tangannya ini ukurannya adalah 75. Nah, ini adalah UNP. Oke, lalu ada juga yang namanya kalau siku tetap L, misalkan L ini notasinya adalah L75 dikali 75. Nah, kalau L ini Nah, kalau L ini dia cenderung simetris. Dia antara badan sama si tangannya itu dia selalu sama. Makanya dia L75 75, L 100 100. Tuh, ada juga yang namanya T. Nah, T ini biasanya double L. T berarti ini tuh double L. LL 100 kali LL berarti 200 kali 100. Jadi si T ini adalah besi siku yang didobel punggung-punggungan. Ya. Nah, ini ini adalah jenis-jenis besi profil. Selain ini juga masih banyak, ada yang rel kereta api lah. Rel kereta api juga bentuknya I, tapi I-nya ada bandul-bandulnya. Itu ada lagi rel itu apa namanya ya? R berapa gitu. Nah, lalu untuk membedakan antara kanal yang simetris begini sama kanal yang ada cakarnya, nah biasanya yang ada cakarnya kita sebut dengan CNP. CNP. Misalkan CNP 100 dikali 75 contohnya. Berarti dia tingginya 100 tapi si tangannya ukurannya 75 gitu. Lalu selain ini juga ada yang namanya ini baja profil. Kita geser, ada juga yang namanya pipa. Pipe. Nah, ini pipe ini biasanya diameternya dalam ukuran inch. Misalkan pipe 4 inch. Berarti ini menggunakan satuan diameter. Insert simbol mana diameter. Ini omega. Oke, ini anggap aja diameter ya. Diameter 4 inch. Nah, pipa juga ada dibagi 3. Ada yang standar, ada yang SCH 40, ada yang SCH 80. Ini ketebalannya ini tergantung dari ketebalannya. Jadi kalau untuk non struktur biasanya menggunakan standar, tapi untuk pekerjaan struktur biasanya kita menggunakan SCH 40 dan SCH 80. Oke. Lalu ada juga yang bentuknya rectangle atau kita sebut dengan hollow. Berarti ini hollow misalkan 100 kali
100 kayak gitu ya. Nah, lalu yang ada juga yang berupa rebar atau tulangan. Ya. Nah, ini rebar ini satuannya sama diameter. Tapi bedanya rebar ini dia kalau pipa kan tengahnya bolong ya. Nah, tapi kalau tulang rebar atau tulangan ini dia solid semuanya. Solid ya. Dia nggak ada bolong tengahnya. Nah, ini biasanya kita menggunakan diameter misalkan rebar diameter 22 kayak gitu ya. Lalu ada plat. Nah, ini plat carbon steel. Plat ini ya berupa plat aja. Plat maksudnya persegi gitu. Nah, plat biasanya satuannya adalah ketebalan dari tebal berapa ya? 3 mili ya. 3 mm sampai dengan yang kalau nggak salah 24 mm deh. Jadi dari mulai 3 mili, 2 mili juga ada sih. Wah, malah 0, juga ada, 0,3 ada, 0,3 mili sampai dengan 24 mm. Tuh. Nah, gimana sih cara menentukan spesifikasi ini? Kita kenal yang namanya tabel profil baja. Sebentar saya cari. Baja. Tabel baja. Sebentar ya. Filenya ketumpuk-tumpuk tabel baja. Tabel. Ada yang ditanyakan sampai sini? Silahkan. Halo Pak. Bertanya Pak. Silahkan. Coba. Saya sambil nyari tabel baja. Untuk proyek di Indonesia gunakan apa Pak? JIS, ISO atau ANSI Pak? Standar di Indonesia. Sebenarnya banyak requirement ya. Kadang kita base-nya dari ownernya dari mana nih? Apa ownernya dari Asia, Europe atau Amerika. Biasanya kalau Asia dia mintanya JIS. Kalau Europe apa ya Europe ya? Kurang paham saya Europe. Tapi kalau Amerika biasanya dia minta AISC berapa gitu. Soalnya standar dari Amerika juga banyak versinya, ada AISC 40, AISC 80 gitu. Tapi kalau yang standar di Indonesia sih lebih banyak menggunakan JIS ya kalau ini lokal gitu. Dan itu sebetulnya cuma hanya di ininya sih apa kayak safety factor seperti itu sih. Enggak secara material ya enggak terlalu signifikan saya rasa. Oke, ada lagi? Atau ada yang mau menambahkan nih? Soalnya apa ya? Di sini kan udah banyak yang kerja ya, banyak berpengalaman, mungkin pengalamannya beda gitu. Sebenarnya pengalaman saya hanya di situ. Ntar saya nyari tabel aja. Untuk plat biasanya Pak bisa sampai 60 pun bisa ada sih Pak tebalnya. 60. Bisa sampai pakai SM biasanya. 60 mili, berarti 60 mili berapa? 6 cm berarti? Iya, 6 cm. Wih, 6 cm. Tebal kali ya. Biasanya kalau di proyek kayak jembatan kan kayak base plate-nya itu biasanya 60 bisa nyampe itu Pak. Iya, buat kadang ada proyek yang membutuhkan IWF 600 itu. Di tabel kan nggak ada ya. Otomatis Biasanya rakit sendiri kadang-kadang. Pasti welding. gitu. Tapi materialnya mungkin pakainya SM, jarang yang SS Pak. SE, apa itu SE itu? SM. SM. Tuh kan. Ya, SM 90.
Ternyata lebih banyak yang lebih master daripada saya. Ntar saya nyari tabel baja nggak ketemu-ketemu ya. Tabel baja. Atau di laptop yang ini, tabel baja. Tabel. Nah, ini ada. Sebentar, saya ganti laptop. Nah, ini contohnya adalah saya share tabel baja. Nah, di sini bisa. Itu Pak, maksud saya kalau di tabel kan banyak tuh Pak ya. Betul. Itu acuannya ke JIS itu Pak ya, berarti ya? JIS, ini JIS. Berarti kalau kita drawing juga, kalau ada konsumen lokal pakai JIS juga ya? JIS, kebanyakan JIS. Baik Pak. Nah, di sini untuk menentukan kita misalkan kita drafting nih, ada mendesain sebuah gedung, kita pakai IWF ukuran berapa sih yang ada di Indonesia. Nah, di sini Anda tinggal buka tabel baja. Di sini sudah lengkap dari mulai siku, angle, lalu ada angle yang double, ada angle sama double, ada angle yang star, ngebentuk miripnya ngebentuk tanda plus, lalu ada H-roll. Nah, ini H-roll adalah H-beam tadi ya. Jadi di sini kadang-kadang di tabel yang resmi antara IWF dan H-beam itu sama dalam satu tabel. Tinggal Anda ngelihat di sini H-nya. Contoh di sini ada H 100 dikali 50. Nah, berarti dia tingginya 100 tetapi sayapnya lebarnya cuma 50. Nah, biasa untuk membedakannya supaya si tukang-tukang nggak keliru, makanya si yang H 100 dikali 50 itu kita ganti namanya menjadi IWF 100 dikali 50. Biasanya ke material juga kadang nggak paham apaan tuh H-beam 100 kali 50. Adanya juga IWF 100 kali 50 Pak, kayak gitu. Nah, ini ada H-beam yang fabrikasi. Dia mulai dari H-beam 100 kali 50 sampai dengan H-beam 900 kali 300. Tuh, lalu ada juga H-beam yang tadi dirakit di tempat, namanya H-beam weld. Jadi di sini lebih ngerakit sendiri. Jadi kita beli plat, dipotong lalu dilas sendiri. Nah, ini dari H-beam 600 dikali 300 sampai dengan H-beam 1200 kali 450. Ini H-beam. Lalu ada juga I-beam yang tadi ya, ini sebetulnya agak jarang dipakai. Kalau zaman dulu mungkin banyak, tapi sekarang udah agak-agak susah. Nah, bedanya tadi di sini ada H-beam 100 kali 50, di sini juga ada I 100 dikali 50. Contohnya kayak gini. Nah, bedanya kalau I-beam ini kita lihat dari profilnya. Nah, dia dari badan ke ujung sayap dia ngebentuk degree, ada derajatnya di sini. Ya, ini adalah I-beam. Ya, dia ngebentuk degree. Jadi ada derajatnya, nggak rata. Tapi yang H-beam dia cenderung rata. Nah, Nah, kita lihat bedanya dia cenderung rata ujungnya. Nah, ini bedanya IWF dengan I-beam. Ya.
Oke, ada juga kok jadi ini siapa ini? Oke. Lalu ada kanal juga ada tabelnya. Nah, di sini dijelaskan di tabel ini dia sorry, enggak share ya. Lanjutkan menampilkan. Oke, abaikan. Nah, di sini ada juga kanal. Nah, di tabel ini dijelaskan material propertiesnya dari mulai ini ada R1, ada R2. Ini kan berarti setiap lekukan di sini kan ada ukurannya. Nah, di sini dijelaskan sangat terperinci. Sampai besar momen inersianya berapa, jari-jari inersianya berapa. Nah, ini adalah fungsi dari tabel baja. Jadi dalam merencanakan desain harus menggunakan acuan ini. Tapi ingat ya, tidak semua material yang ada di tabel ini akan tersedia di lapangan. Gitu. Jadi kadang jam terbang juga sangat menentukan gitu. Kadang kita rencanakan di sini di tabel ada kok misalkan Habim 100 kali 50 gitu. Yang kecil-kecil ada kok di sini Pak Habim 150. Tapi Anda jangan kaget, ternyata di lapangan nggak ada tuh Pak IWF 100 kali 50 nggak ada Pak, adanya UNP 100 kali 50 gitu. Jadi ya begitulah tabel tapi karena demand di lapangannya kadang suka berbeda, jadi nggak semua barang ini tersedia, kadang harus ada order kadang-kadang ke pabriknya gitu. Oke, ada yang ditanyakan? Inden ya Pak ya? Kadang inden. Dia harus inden ya Pak? Kadang begitu ya, soalnya nggak semua barang mudah banyak yang make gitu. Kadang ada beberapa barang yang jarang yang make, ya ngapain juga kan si toko nyediain itu barang, bahkan ke Mega Baja juga nggak semua yang ada di tabel ini bakalan tersedia gitu, Pak. Oke. Next. Nah, ini tadi adalah baja carbon steel atau baja besi profil ya. Nah, untuk memudahkan perhitungan sih biasanya saya tidak menggunakan batang, tapi kita gunakan kilogram. Itu paling enak tuh. Jadi nggak usah ngerubah-rubah harga batang kalau bikin RAB. Oke, next. Nah, ini tadi kita baja profil. Jadi ada ya besi tulangan, ada WF segala macam, itu masuknya ke dalam carbon steel. Nah, ini ada juga baja yang kita sebut istilahnya dengan baja ringan. Nah, baja ringan ini digadang-gadang sebagai pengganti dari kayu atau kaso-kaso. Soalnya kayu kan semakin hari semakin susah didapat. Gitu. Nah, ini profilnya macam-macam. Ada yang ketutup di sini. Ada yang hollow. Ada yang ring. Ada yang kanal, ada yang profil Z. Gitu ya. Nah, ini kalau ini nggak usah terlalu banyak dijelaskan mungkin ya. Soalnya ya pasti sering lihat tiap hari. Oke, ada yang tanyakan? Nggak ada? Oke, next. Lalu saya akan membagikan beberapa struktur yang menggunakan tipe-tipe struktur ya untuk bangunan gedung. Oke, di sini yang pertama di sini ada yang namanya gedung, kita nggak kayak risoles ya, jadi selalu ada struktur di dalamnya, nggak mungkin kopong. Nah, ini salah satu diantaranya adalah rigid frame. Nah, rigid frame ini berarti dia terdiri
atau kita sebut dengan rangka kaku. Jadi dia solid di dalamnya. Solid, terdapat banyak kolom dan balok. Nah, ini kita sebut rigid frame. Oke. Rigid frame sekarang yang paling tinggi ada di Dubai, Burj Khalifa. Ini konon katanya konstruksinya menggunakan sistem rangka dengan rigid frame. Oke. Next, ada juga menggunakan struktur bracing. Bracing ini berarti di bangunannya dia ada bracing atau pengaku secara diagonal. Nah, ini cakep juga. Nah, ini menggunakan baja. Ya, ini menggunakan baja. Oke. Lalu ada juga, nah, kenapa menggunakan bracing? Bracing seperti ini dia supaya dia lebih stabil terhadap gaya-gaya horizontal. Ya. Tapi bisa jadi ornamen arsitektur juga, lumayan cakep juga. Next, ada juga yang sistem bingkai, dinding bingkai. Nah, ini saya juga kurang paham. Jadi dindingnya menjadi struktur mungkin ya. Oke, next. Ada juga yang menggunakan ini sistem dinding geser. Nah, dinding geser ini kebanyakan digunakan untuk pekerjaan-pekerjaan apartemen atau gedung apartemen. Nah, dindingnya itu berupa fasad bangunan itu sendiri. Nah, dinding geser. Jadi di sini kolomnya bukan berupa batang ke atas, tapi berupa dinding. Berupa dinding. Jadi kolomnya berupa dinding geser. Dia selain menahan beban aksial juga sebagai fasad building. Ini untuk beton, baja nggak mungkin kita pakai. Oke, lalu ada sistem core. Nah, core ini dia yang tadinya rigid frame, yang tadinya banyak kolom-kolom di tengahnya. Nah, supaya ruangannya efisien, bisa nggak sih si kolom-kolom yang ada di se entire this building sebagian digeser ke tengah, sebagian digeser ke pinggir. Nah, jadi di tengah-tengahnya dia ada ruangan yang lumayan lega. Gitu. Nah, si core ini biasanya digunakan untuk lift dan utilitas. Nah, ini yang secara epic digunakan pada gedung WTC, World Trade Center di New York atau Washington, yang ditabrak sama pesawat. Nah, konon si pesawatnya dia nabraknya sampai ke core ini, si hidung pesawatnya, makanya itu gedung hancur. Kalau si pesawatnya nabraknya hanya di dinding luarnya ya nggak nyampe jantungnya itu gedung, ya mungkin si gedung ini masih belum roboh ya. Tapi karena si hidung pesawatnya nabrak sampai core atau inti building, ya makanya gedung ini bisa roboh. Oke. Next, ada juga sistem rangka yang telah infill sistem. Oh, ini mah bangunan rumahan biasa. Oke, gitu aja dari saya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Ada apa dari siapa? Silakan. Tapi saya ini bertanya di luar ini aja sih Pak. Ya. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya Lutfi Kolbi. Ya. Saya tuh dari TS 19B, tapi karena semester 3 saya pernah cuti, jadi sekarang saya join sama TS 22B. Ya. Jadi kalau berkaitan dengan absen mungkin bisa saya cek gitu Pak di Bapak apakah ada atau tidak, soalnya kemarin saya baru masuk kelasnya Pak. Ya, saya refresh di Erlingnya. Jadi kehadiran Anda gabungnya di TS 21B apa di 22B? Di 22B Pak. 22B. Nanti saya cek di attendance TS 22B ya. Baik Pak. Tuh. Ya, terima kasih Pak. Oke. Ada lagi? Ada lagi yang ditanyakan? Kalau tidak ada, oke. Di mata kuliah struktur baja ini nanti ada, saya nggak mungkin menjelaskan secara deskripsi terus kayak gini, pasti banyak
agak merempet hitungan-hitungan, ada analisa struktur juga. Jadi ini hanya masih introduction ya. Jadi ke depan udah mulai banyak kaidah-kaidah perencanaan yang akan kita hadapi. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya rasa cukup. Udah jam 7. Mungkin ada mata kuliah atau ada yang mau malam mingguan, silahkan. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.